Kita akan membahas panel data analisis. Ini bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Jadi panel data itu adalah gabungan dari time series dan cross section ya. Jadi digabung. Jadi bukan hanya time series, bukan hanya cross section, tapi time series dari beberapa cross section. Apa keuntungannya? Yaitu dengan adanya panel data ini, gabungan tadi, informasi akan lebih ya, datanya akan memiliki informasi yang lebih. Kemudian ada variansi yang lebih tinggi, ada variability-nya. Kemudian mengurangi collinearity dari variabel-variabel tersebut. Kemudian degree of freedom-nya banyak, karena misalkan kita hanya punya data 5 tahun tapi dengan cross section ada 10, maka sudah ada 50 data. Kemudian adanya efisiensi yang lebih tinggi, sehingga panel data ini akan lebih baik atau lebih bagus untuk mempelajari change ya, dynamic of change ya, daripada cross section aja yang hanya dari potret pada satu waktu, atau pure time series yang potret dari sepanjang waktu tapi hanya dari satu entitas. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk panel data analisis ini, pertama untuk di stata ya, mendefinisikan data sebagai panel data, yaitu dengan mana yang merupakan variabel cross section, mana yang merupakan variabel time seriesnya. Kemudian estimasi dengan menggunakan beberapa metode. Sebenarnya lengkapnya ada 5 ya. Yang pertama pakai cross section murni, jadi dianggap semuanya data cross section. Atau yang kedua dianggap sebagai time series ya kan ya, beberapa time series dari beberapa entity. Yang ketiga adalah pakai pool least square, jadi dijadikan satu, ini adalah least square. Kemudian yang keempat fixed effect model, yang terakhir random effect model. Nah, yang 1-2 kita lewati karena kita akan menggunakan ini sebagai panel data, sehingga kita anggap ini sebagai kumpulan dari time series dan cross section, sehingga yang relevan ada 3 ya, pool least square dan fixed effect dan random effect. Nah, setelah kita lakukan estimasi berdasarkan 3 metode ini, kita akan memilih mana metode yang paling baik ya, paling bagus ya kan, model yang paling bagus. Baru kemudian kita analisis ini hasilnya. Cara memilih model, ada 3 tes ya atau uji yang kita lakukan, yaitu Chow test, LM test, dan Hausman test. Chow test ini untuk menguji apakah model ini lebih dekat ke PLS atau fixed effect ya. Jadi H0-nya adalah PLS, pool least square, H1-nya adalah fixed effect. Jika H0-nya ditolak, maka ini adalah model fixed effect. Kemudian yang kedua adalah LM test, membandingkan antara PLS, pool least square, dengan random effect. Jadi kalau H0-nya ditolak berarti ini random effect, kalau enggak berarti tetap pool least square. Yang terakhir ini ketika Chow test dan LM testnya di reject ya, kita uji Hausman testnya, apakah H0-nya adalah random effect, H1-nya adalah fixed effect. Mana yang lebih bagus antara random effect ataupun fixed effect? Oke, kita mulai. Pertama dengan mengaktifkan folder yang kita sudah tentukan. Kemudian kita buka filenya, ini tabel 17.1 dari buku Gujarati. Kemudian kita lihat isinya seperti apa, browse. Nah, isinya seperti ini, jadi ada subjek, ada waktu, ada subjeknya ini ada sekian, ada 10 subjek dari mulai 1 sampai banyak nih ya. Ternyata subjeknya ada 47 subjek, ada 10 waktu ya kan. Jadi ada 47 subjek, ada 10 waktu. Ini adalah di cross sectionnya ada 47, waktunya ada 10, time seriesnya. Jadi kita bisa analisis secara cross section misalkan dari 47, kalikan 10 tahun, atau kita bisa analisis secara time series dengan 10 tahun dan kemudian ada 47 persamaan. Nah, kalau data panel kita bisa gabungkan dengan pool least square tadi ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, ini adalah ada 47 orang dalam 10 waktu atau 10 tahun. Ini tentang charity ya, seberapa dia menyumbangkan uangnya. Nah, kita analisis apakah dipengaruhi oleh income-nya atau price itu tingkat ini ya, pajak ya, marginal income tax-nya. Kemudian apakah umurnya apakah dia di bawah 64 atau lebih 64 lebih.
kemudian apakah menikah atau enggak, kemudian jumlah dependennya. Langkah pertama kita setting ini sebagai data panel, yaitu statistik, longitudinal panel data, setup utilities, declare dataset to be panel data. Panel ID-nya ini adalah subjek, orangnya tadi ya. Kemudian data time variable, ini adalah waktu, ya anggap aja tahunan. Kita klik OK, maka perintahnya adalah ini ya, xtset, ini setting sebagai panel data. Ini subjek, ini adalah cross section ya, time ini adalah time seriesnya, waktunya, ini tahunan ya kan ya. Bisa bulanan, bisa quarterly, jadi tergantung dari data yang kita punya. Kemudian langkah pertama adalah ini sudah dilakukan. Langkah kedua adalah kita mengestimasi dengan berbagai model tadi. Model pertama adalah regresi full least square ya, kita regresikan semua, jadi dari charity, apakah dipengaruhi oleh umur, income, ini ya, price tadi ya, kemudian dependent dan marital status. Nah, ini hasilnya seperti ini, cukup baik ya, karena probability F-nya kecil sekali ini, kemudian R square-nya 22% dan seterusnya. Semuanya signifikan kecuali marital status. Ini kalau kita gunakan metode full least square, kita anggap semuanya jadi satu ya, dari 47 orang dan 10 tahun tadi jadikan sebagai satu data. Kita bisa simpan hasilnya dan menggunakan perintah estimate store ya, OLS. Ini hasilnya akan kita simpan sebagai OLS nih ya. Oke, kemudian kita gunakan metode yang kedua. Metode kedua adalah fix effect, dengan perintahnya adalah extract, ini ya, regresi dengan menggunakan panel extract, ini perintahnya. Kemudian charity, age, income, price, semuanya sama ya. Ini list dari dependent variable dan independent variabelnya, koma ditambah fix effect ya. Ini kita enter. Nah, hasilnya seperti ini nih, fix effect regression. Kita lihat probability F-nya sangat kecil sekali, berarti oke. Kemudian ini persamaannya, masing-masing item ada perubahan nih ya. Di sini umurnya jadi tidak signifikan, kemudian dependennya jadi tidak signifikan, marital statusnya juga tetap tidak signifikan. Atau kita bisa akses melalui menu ya, statistik, kemudian longitudinal panel data, linear model, linear regression. Nah, ini sama nih dengan regresi biasa. Ini charity, kemudian independent variable apa saja tadi, income, age dulu ya, age, income, kemudian price, kemudian dependent, kemudian marital status. Nah, ini kemudian yang nih fix effect kita pilih. Oke, ini hasilnya sama persis ya kan ya, perintahnya juga akan sama. Nah, ini fix effect. Kemudian kita lihat di sini sekalian ada uji tesnya tadi ya, show test. Nah, ini apakah semua ini ya, ini adalah 0. Nah, ini adalah uji untuk fix effect dengan PLS. Kalau ini semuanya ada 0, berarti itu adalah partial least square. Kalau ini tidak 0, berarti ini adalah fix effect. Jadi ini H0 nya adalah tadi sudah kita sebut, H0 nya adalah bukan full least square ya kan ya, sedangkan H1 nya adalah fix effect. Berarti ini adalah lebih dekat ke fix effect daripada full least square. Oke, kita bisa simpan filenya atau estimasi ini sebagai fix ya. Untuk analisis lebih lanjut nanti, Hausman test ini sudah kita simpan. Kemudian kita lakukan uji yang berikutnya atau estimasi yang berikutnya. Pengujian random effect ini sama dengan fix effect, tinggal diganti aja ya tadi. Ini fix effect kita ganti dengan random effect. Oke, kita enter. Hasilnya seperti ini. Ini 0 sangat, ini sangat kecil. Oke. Kemudian umurnya adalah tidak signifikan, kemudian sama dependent dan ini marital statusnya juga tidak signifikan. Ini adalah hasil dari random effect.
Nah, kita bisa simpan lagi hasil ini sebagai kita beri nama random atau random effect. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita lakukan uji yang kedua ya, uji LM test ini dengan perintah xtest 0. Ini untuk menguji pool least square dengan random effect. H0 nya adalah pool least square, H1 nya adalah random effect. Nah, ini Bruce Lagrangian multiplier test nih, jadi LM test. Kita lihat hasilnya di sini 0,00, berarti H0 nya ditolak, berarti random effect lebih bagus daripada pool least square. Nah, uji yang terakhir adalah uji Hausman test. Kita ketik perintahnya Hausman fix dan random. Tadi kita sudah simpan ya, yang fix effect dengan FE dan random effect dengan random ya. Ini kita uji dengan Hausman test. Kita hasilkan di sini H0 nya adalah difference in coefficient non systematic atau random effect. Nah, ini. Sedangkan H1 nya adalah fixed effect. Kita lihat di sini hasilnya H0 nya ditolak, berarti ini lebih dekat ke fixed effect. Jadi kita akan gunakan fixed effect sebagai analisis kita yang berikut, yang selanjutnya untuk menganalisis hasil dari panel data ini. Nah, untuk melihat ketiga hasilnya tadi, kita kan sudah simpan tadi sebagai OLS, fix dan random. Kita bisa tampilkan dengan perintah estimate table seperti ini, dan statistiknya dilihat bintangnya. Oke, ini kita bandingkan tadi umur, income, price, dependent dan marital status dengan metode OLS, fix dan random. Ternyata dengan OLS umur ini adalah signifikan, tapi ternyata dengan fix dan random nggak signifikan. Kemudian kita lihat di sini fixed effect dan random effect ini mirip-mirip ya. Kalau dependent ini di OLS signifikan atau PLS signifikan, tapi kalau di fixed dan randomnya ini signifikan. Nah, karena tadi yang superior adalah fixed effect, maka kita gunakan ini ya, fixed effect ini sebagai dasar untuk analisis kita. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.